Puji Tuhan, silakan duduk. Oh, terima kasih, hebat. Tepuk tangan buat pemusik Tuhan, penyanyinya luar biasa. Saya sampai lupa kapan terakhir kesini ya. Ya, wajah dingin kenal ya. Puji Tuhan, terima kasih saya dapat kesempatan. Hari ini kita akan belajar, saudara, tentang sesuatu yang sebetulnya banyak murid Yesus gak suka konsep ini. Tetapi kalau kita tidak belajar mengenal konsep ini, maka sampai kapanpun juga hidup kita gak akan berkenan kepada Tuhan. Konsep apa itu? Saya tulis di sosial media saya dengan sebuah konsep pemikiran. Kembalikan Tuhan Yesus ke tahtanya. Apa yuk? Ulangi. Kembalikan Tuhan Yesus ke tahtanya. Nah, kalau orang Surabaya ditanya, lah sekarang Yesusnya di mana? Di Dingklik. Tahu ya kata Dingklik itu semua ada di Surabaya. Yang belum tahu Dingklik enggak sih? Apa itu? Bukan kursi, enak. Kalau kursi ada saudaranya. Tempat duduk itu lebih susah lagi. Belum duduk, tahu ya? Dingklik itu bukan kursi. Ya, tempat kecil untuk orang bisa ada di lantai, tapi nggak deprok lah. Tahu deprok lagi apa lagi? Saya cari sendiri sudah pokok. Ya. Kembalikan Tuhan Yesus ke tahtanya. Ini konsep penting. Wih, saya sapa dulu. Ada pengantin baru. Baru menikah hari Sabtu lalu, seorang Senin ikut ibadah. Ini yang betul. Mbak honeymoon kemana ya? Betul pengantin barunya ya. Sebenarnya Panteras itu pengantin baru itu. Sebelahnya, sebelah kanan itu. Ya oke ya. Di situ. Jangan lupa ya anakmu 6. Jadi kemarin Sabtu saya berkati loh anak. Nanti kalian tunggu ya bulan Juni ya. Baik, kita belajar. Nah, sekarang Tuhan Yesus di mana dong? Kalau kita harus mengembalikan dia ke tahtanya. Saya mau tunjukkan kepada saudara, supaya selama ini suka ngomeli Tuhan, suka kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya tanya dulu ya, supaya saudara makin yakin, supaya tema ini mantap di hidup kita. Jujur, saudara lebih berani marah ke wali kota atau ke Tuhan? Aku berani marah ke wali kota, cobaan. Lu jawab yang betul. Ayo, kita ini lebih berani marah ke Tuhan atau ke pejabat? Nah, kan orang ajar. Loh, terus terang loh, kita ini lebih berani marah-marah ke Tuhan. Lu jawab, saya tanya kok. Ya atau tidak? Betul? Kalau jawab, saudara bilang, oh nggak pernah, salah. Lali yang betul. Saudara, terbukti ternyata kita ini jauh lebih berani kurang ajar ke Tuhan daripada ke pejabat. Kenapa bisa begitu? Karena konsep ini kita tidak mengembalikan Tuhan ke tahtanya. Kita menempatkan dia di Dingklik tadi itu. Ngerti nggak? Siapa yang biasa duduk di Dingklik? Masa nggak tahu? Nah, kora-kora betul. Orang lain nggak Surabaya nggak ngerti di kora-kora ini apa. Cuci piring, betul. Yang duduk di Dingklik itu babu. Betul nggak? Pembantu. Saya nggak tahu sampai hari ini kata babu itu dari mana ya. Saya nggak tahu. Betul tidak? Mungkin saudara nggak percaya. Masa sih kita sekurang ajar itu menempatkan di Dingklik? Saya buktikan. Kenapa banyak di antara kita lebih berani marah-marah ke Tuhan daripada ke pejabat? Dengar ya. Kalau satu keluarga punya pembantu, digaji nggak? Ya, nggak mau kerja dong, nggak digaji, gaji. Setelah digaji, maka majikan ini memberi apa kepada pembantunya? Tugas, perintah. Betul? Setelah majikan memberi perintah kepada si pembantu karena sudah digaji,
Terus no. Diapain setelah itu? Oh? Ya setelah diberi perintah saudara ngapain dengan pembantu itu? Jom-jomeli dulu lah bu, belum mau diomeli tak cicit. Jom sekali diomeli katanya, jangan dulu. Diingatkan, apalagi? Yo setelah diperintah itu loh. Yo kasih tahu sama perintah itu bodoh. Dicek sudah kerja betul belum? Kalau sudah dicek ternyata kerjanya nggak betul, terus diapain? Ya, ini suka tukang ngomeli pinter sekali. Ngomel kok hobinya ini. Dia ngomeli, betul yang lebih halus. Ditegur, lebih halus lagi. Dinasehati, itu agak wani. Setelah sekian kali ditegur, dinasehatin, diomeli, tetap dua blok. Ada yang diceramahi, dipecat, diapain lagi, ayo. Ingat tuh cari pembantu sekarang susah. Betul enggak? Iya, dengar. Wajar enggak kalau majikan ngomeli, memberi perintah, enggak dikerjakan, dimarahi, bahkan sampai dipecat? Wajar enggak? Wajar, karena sudah keterlaluan. Sudah dibayar itu maksud saya. Keterlaluan sebelum copot. Karena sudah dibayar, jadi harus diomeli karena perintah nggak dikerjakan. Betul? Saran saya balik. Pernah nggak saudara gitukan Tuhan? Karena saudara sudah beri perpuluhan, saudara sudah beri persembahan. Lalu Tuhan saudara perintah, sembuhkan anakku Tuhan, berkati bisnis suamiku Tuhan, loh, jagain rumah, baik dia, ada cucu, kurang ajar itu Tuhan, anggap satpam, awas itu, loh, ya kita terbuka saja dengan konsep ini. Ayo jujur. Kalau saudara sudah merasa memberi perpuluhan, sudah merasa memberi persembahan, dan saudara perintah Tuhan, tolong Tuhan kerjakan ini, lindungi, jagai, berkati. Ternyata Tuhan tidak mengerjakan, jujur. Pernah ngomel pada Tuhan? Loh saya tanya, pura-pura. Pernah ngudak, nah ini bahasa Surabaya, ngungkit. Itu artinya kita menganggap dia sebagai apa? Duduk di jingkrik tadi. Saya harap ada banyak yang tersinggung. Itu berarti kroso. Daripada sing dua bro, nggak merasa begitu, bertobat. Jadi ini penyebab rusaknya kekristenan. Ini penyebab rusaknya gereja. Tuhan dianggap jadi pembantu. Maka itu hari ini Roh Kudus beri saya tema ini. Kembalikan Tuhan Yesus ke tahtanya. Jangan suruh duduk di dingklik. Karena kita sudah bayar dia. Sebelum lebih lanjut, ini kalau saudara berdiri di tempat saya, saudara lihat wajah yang aneh-aneh di sini. Enggak apa-apa, supaya Tuhan tahu. Tapi saya tanya ini dulu. Kalau saudara tidak jawab pertanyaan ini, saya nggak mau lanjut belajar. Langsung saya mau ke Juanda, karena dengan istri saya nanti saya mau ke Jakarta. Dengar ya, banyak atau ada atau tidak ada orang Kristen model seperti ini. Banyak. Di sini ada nggak? Puji Tuhan, aku berkati orang-orang jujur ini Tuhan. Puji Tuhan kalau kita ngaku. Mulut kita menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi karena cepatnya Tuhan, jadi begitu. Lu coba enggak percaya. Nek nyebut Tuhan kecepatan jadi hantu-hantu. Lu betul-betul tidak, tanpa kita sadari.
Sebelum lanjut, saya beri jembatan ini ya. Siapa sering dapat apa itu promosi, bonus, dapat hadiah, sering tidak? Betul? Betul? Ada bilang gini, Rasulullah. Dengar ya. Begitu kita dapat berita, entah lewat WhatsApp, entah lewat email, entah lewat brosur apa, apakah langsung pasti dapat? Jawab dong, pasti dapat? Ada satu kalimat yang sering kali kita tidak sadar. Apa itu? Ayo, yang biasa dapat itu loh, bonus, promus, apa itu? Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Betul? Walaupun kita dapat promosi, dapat brosur yang jelas tulisannya, dapat WhatsApp jelas, datang ke toko ini, nanti dapat ini. Tapi kalau ada syarat dan ketentuannya, kita tidak penuhi, bisa dapat? Walaupun handphonemu kok tutup masih jodol, ngerti kata itu? Nggak akan diberi. Ini yang kita harus tahu. Coba satu ayat ini kita lihat dulu ya. Lukas 11 ayat 9. Banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, menggunakan satu ayat ini untuk ngerampok surga. Ada nggak orang Kristen merampok surga? Loh, tahu nggak kata ngerampok itu apa? Merampas. Banyak orang Kristen menggunakan ayat ini untuk merampok surga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku Yesus berkata kepada kita, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kita akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Betul ini janjinya? Yakin? Saya tanya, semua terjadi nggak kalau kita melakukan ayat ini? Enggak. Tidak. Belum tentu. Karena ada 3 huruf pertama. Ini syarat dan ketentuannya. Baca kalimat pertamanya. Oleh karena itu. Ngerti nggak kalimat oleh karena itu? Apa lu? Coba madu. Apa itu? Oleh karena itu. Itu apa? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini yang kita tidak pernah perhatikan. Nah, salah satu syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan sebelum janji yang hebat ini kita terima, kembalikan Tuhan Yesus kemana tadi? Ke tahtanya. Sebab sekarang dia taruh mana? Nah, itu pintar semua, lulus. Tapi awas keluar sini goblok lagi. Awas kamu, nggak pintar. Lukas pasal 6. Kok Lukas 6? Lukas 7, maaf. Lukas pasal 7, mulai ayat 1 sampai 10. Wah, ada kisah luar biasa. Saya percaya saya percaya semua kita sudah sering dengar khotbah Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Tentang apa yuk? Iman perwira Kapernaum. Imannya hebat gak? Hebat. Saya kan ingat gak? Hebat gak? Hebat. Ya. Dia punya siapa? Sampai dia harus cari Tuhan Yesus. Hamba. Budak. Pegawainya, pembantunya. Pelan-pelan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2. Terus di situ ada seorang perwira, jenderal sekarang ini ya, yang mempunyai seorang budak, bukan cuma hamba. Kalau hamba itu masih bisa dibayar, kalau budak tidak. Yang sangat dihargainya. Hamba itu bagaimana? Sedang sakit keras dan hampir mati. Jujur. Kalau itu ayat 3-nya nanti, jujur. Zaman sekarang ini sakit apa kira-kira?
Kanker. Stadium 4. Ya, sakit keras hampir mati. Maaf, saya cuma ngomong. COVID, ya lah, pokoknya mau mati lah gitu ya, dengerin. Kalau ada majikan Kristen, ada salah seorang pembantunya mengalami sakit keras hampir mati. Jujur, umum. Ya, kita tidak membicarakan 1-2 keluarga, umum. Walaupun majikan Kristen, paling tidak bagaimana sikap majikan Kristen itu? Kalau punya pembantu yang sakit keras hampir mati, suruh pulang, itu paling gampang. Yang agak pelit, ini gaji 2 bulan, itu agak pelit. Yang gak pelit, ini gaji setahun, tapi jarang. Loh, betul nggak? Betul nggak? Ayo ngaku. Nah, saya nggak tahu saudara maksudnya mana. Pulang ya. Ngomongnya pasti halus. Pulang ya. Kira-kira maksudnya apa ini? Pak Pendeta Petrus Gunawan datang, luar biasa. Hebat. Ayo coba jawab. Kira-kira maksudnya apa? Majikan ini ngomong, pulang ya Mbok, ini gaji sekian bulan. Kira-kira apa ya? Coba tahan. Coba ngusir lah. Yang lebih halus sedikit. Bukan pecat, sakit itu pecat. Apa yuk? Iya, nggak mau repot. Nek mati ya coba gini Mbok. Kan itu bahasanya. Loh betul tidak? Mati di rumah saja. Tapi tidak dengan perwira ini. Ayat 2, ayat 3. Ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, poin ini penting. Kalau saudara dan saya ada di Sukomanunggal Jaya, Surabaya ini, dan ada di rumah ngikuti via online, berarti semua kita sudah pernah dengar tentang Yesus belum? Sudah. Sudah belum jawaban? Sudah. Maka itu kita di sini. Pak Petrus sih ngalin di kok kamu. Kok dagang kenapa? Ya udah, ya. Sudah pernah dengar? Loh, saya tanya kok coba jawab. Kalau saudara dan saya sudah dengar tentang Yesus, harus ada tindakan berikut. Ini saya beri kesaksian. Jadi ketika anak saya pengantin baru menikah hari Sabtu pagi kemarin, Jumat malam kami suami istri landing di Juanda, lalu kami nginap di Hotel Mercure di Kertoharjo, Manyar Kertoharjo. Nah begitu nyampe kami dilayani oleh petugas. Terus Roh Kudus bilang sesuatu, karena saya sudah sering dengar tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya sering dengar tentang Tuhan Yesus, maka harus ada action, ada tindakan. Nggak boleh cuma dengar-dengar saja gitu. Apa yang Roh Kudus katakan? Layani karyawan hotel ini, namanya Taufan. Saya langsung tanya. Nah setelah kami masuk kamar, istri saya mandi, saya telepon ke resepsionis. Saya tanya, sudah sepi belum? Karena tadi pas kami check-in juga ada berapa orang yang baru yang datang. Kosong Pak. Saya cuma ngomong biasa saja. Taufan, kita pernah ketemu nggak sih? Nggak pernah Pak. Kenapa Pak? Justru ini yang saya mau tanya. Bapakmu kemana? Dia diam sebenarnya. Ya udah saya tunggu. Terus dia ngomong, kenapa Bapak tanya tentang dia? Ngerti ya maksudnya? Tuhan Yesus yang saya percaya, Taufan, yang memberitahu saya bahwa kamu itu mencari Bapakmu. Nada suaranya, saya tahu dia nangis. Saya tanya, ada tamu atau kamu sendiri-sendiri Pak? Boleh gak saya turun? Dia bingung jawabnya, tapi saya tahu. Yaudah, Taufan, Bapak turun.
Saya bilang pamit istri saya turun. Saudara cuma ngomong sebentar. Bapak ini tamu saya yang pertama dan orang pertama yang gak pernah kenal. Bapak menanyakan masalah yang sangat saya gak suka kalau ada orang tanya itu. Bahkan waktu saya SD, SMP, saya pindah beberapa sekolah karena saya diledek teman-teman saya. Gak punya bapak, kamu gak punya bapak. Saya minta maaf. Saudara, terbuka pembicaraan itu. Tuhan izinkan selama kami dua bicara nggak ada tamu. Lalu saya bilang, boleh nggak? Saya bilang, kamu manggil saya papa ya mulai hari ini. Dia punya 3 adik, tapi bukan kandung. Itu membuat dia jengkel pada ibunya, karena ditanya ibu, bapakku ini siapa? Bapakku ini di mana? Ibunya nggak pernah jawab. Nah, dia punya 3 adik dari bapak yang sambung ini. Hari itu Tuhan jamah dia. Dari pagi kami check out, dia masih tugas. Kalimat yang terakhir sebelum saya pisah, Pak, kapan kita bisa ketemu lagi? Saya ngerti kalimat itu. Saya bilang, Tovan, kalau kau bapak nggak Surabaya, kamu bisa kontak papa kapan saja. Kamu punya nomor HP, nomor WA. Jadi kalau saudara dan saya mendengar tentang Yesus, harus ada sesuatu yang kita kerjakan untuk mengenalkan Yesus kepada orang lain. Amin. Loh, amin itu cuma 3 orang. Awas kan pura-pura budek ya. Ya tersinggung tuh saya kalau ngomong begini. Percuma. Oh kaget. Tapi semenengahin ya. Mudah-mudahan gak jantung ini. Mulai hari ini saudara bisa ketemu ya bisa. Setiap kali kita sudah mendengar tentang Yesus harus ada reaksi, tindakan untuk kita berbagi buat orang lain. Amin. Harus begitu. Ini kasih Tuhan. Apa yang dibuat oleh jenderal ini? Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia ngapain baca? Ayo baca dong. Ia menyuruh siapa? Beberapa orang tua Yahudi begini. Tua Yahudi itu kalau istilah sekarang itu para imam, tapi di daerah sinagog, bukan di Bait Suci Yerusalem, karena dia tinggal di Kapernaum. Nah, istilah sekarang itu pejabat gereja gitu, disuruh memanggil Yesus. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Minta apa itu? Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kira-kira tulis datang nggak? Tolong bergeser yang ada tempat. Ini ada warga anak saya datang. Cari yang geser itu di mana? Itu depan dulu. Ayo cepat kalian. Tulis datang nggak? Kalau diminta. Loh, saya tanya, datang nggak? Loh, kalau Yesus diminta datang atau tidak? Nah, kalau kita belum tentu. Ngecek dulu yang manggil siapa. Jujur ya, itu manusia. Loh, betul tidak? Awas. Yang punya konsep begini, ada orang telepon, ih, kok nggak kenal ya? Siapa ya nomor ini? Terus paten, awas. Ada nggak? Nggak bertobat. Kalau saya tidak. Bahkan orang salah sambung pun saya tetap terima. Justru tidak sedikit orang-orang yang telepon salah sambung itu ditangkap Tuhan. Serius. Suatu kali saya sudah capek betul. Istri saya yang dengar handphone saya bunyi. Terus dia bangun saya. Ada yang perlu kamu. Itu istilah istri saya. Jam 3 pagi waktu di Papua. Ya udah, saya keluar kamar, saya nggak mau istri saya terganggu. Saudara WA-nya begini. Maaf bapak nggak kenal saya nggak kenal bapak.
Itu WA masih saya simpan sampai hari ini. Dan sekarang anak itu sudah tinggal dengan kami di Nabire, jadi tim kami. Saya punya 2 cucu dari dia. Nah saya telepon dong, kok ada orang telepon aneh begini, WA aneh. Saya nggak kenal bapak nggak kenal saya. Jam 3 subuh loh, saudara. Terus saya telepon, lalu saudara ini siapa? Di mana? Lo kok bisa dapat nomor saya? Aneh. Ya saya tanya. Ternyata saudara dia stres berat. Dia 3 kakak beradik yatim piatu. Nah dia ini stres beratnya itu sudah 6 tahun pacaran. Tiap kali melamar, calon mertuanya menolak karena gak ada wakil keluarga. Sampai calon mertua ini ngapain bilang pada anaknya, ngapain kamu menikah dengan orang gak jelas statusnya? Terus bagaimana? Ya saya juga bingung. Nah, kenapa saudara bisa dapat nomor saya ini? Saya jual HP saya yang cukup baik untuk biaya makan. Lalu saya beli HP second yang lebih murah. Rupanya Pak, HP ini milik pendeta. Kok bisa? Karena konteks di sini banyak pendeta. Terus saya tanya, saya lagi stres pusing, saya harus gimana? Nah terus kenapa kok kamu bisa pakai nama saya? Enggak, saya enggak cuma Bapak. Kira-kira ada 20 pendeta yang saya kontak semua. Saya tanya, yang nelfon siapa? Cuma Bapak. Tapi di telepon, Bapak gak kenal saya kenal Bapak yang mana mau nyambung. 1 jiwa diselamatkan, dapat 3 yang lain, istri dan 2 anaknya. Itu luar biasa. Itu hari Senin subuh. Jadi dari Minggu malam saya tidur, Senin subuh. Ringkas cerita, Rabu saya terbang ke Medan dari Nabire hanya untuk ketemu calon mertuanya. Dan saya pasang badan, saya bilang saya bapaknya calon mantu Bapak. Bingung juga, karena Bapak Cina ini anak kok begini. Saya ceritakan siapa saja anak-anak saya. Waduh, saudara. Puji Tuhan, lamaran saya, kedatangan saya diterima. Lalu berunding 3 bulan kemudian saya balik lagi ke Medan untuk melamar. Karena mereka suku Nias. Saya tahu syarat-syaratnya. Oke, saya bawa macam-macam sebagaimana persyaratan orang Nias. 6 bulan kemudian mereka menikah. Saya ngurus pernikahan mereka karena saya bapaknya. Hanya gara-gara telepon begitu. 1 kali lagi. Sekarang ini orang sudah jadi dosen, ada di Tarutung, Sumatera Utara. Hari itu kami lagi berdua, ya suami istri. Nah tangan saya ini kotor, handphone bunyi, terus saya hands free. Kalimat pertama, selamat sore Pak, Bapak masih perlu tenaga untuk bantu jual bakso? Nah, ini kocak sekarang. Nah, sampai hari ini di kontak saya, kalau saya dilihat, saya tulis namanya salah sambung. Sudah saya hafal, ini orang salah sambung. Istri saya tertawa. Kamu telepon pendeta ini bukan penjual bakso. Maaf. Nah, saya kalau ditelepon orang begitu, ini kebiasaan saya. Tolong matikan, nanti saya telepon balik. Kenapa yuk? Saya punya cara seperti itu. Oh, jangan doa dulu rohani itu. Untuk kenal doa selek. Pulsa. Nah, pulsa. Jadi kalau saya telepon dia nggak berhak nyetok dong membayar saya kok. Lalu saya bilang, kamu nggak salah cari tukang bakso. Karena akhirnya dia bertobat jadi anak saya. Saya kuliahkan dia di Malang, lulus S2 Master Pendidikan. Lulus S2 langsung sampai ke Nabire untuk jadi dosen di sana. Tapi hatinya untuk kampung halamannya balik. Sekarang dia jadi dosen di Tarutung. Ini sekarang saya siapkan dia untuk ambil doktornya nanti. Karena kampus itu perlu doktor. Oh, saya bisa cerita banyak tentang orang salah sambung. Ini 2 saja juga. Ngerti? Ketika kita mendengar tentang Yesus, harus ada action. Pemenangan. Amin. Oh, gitu loh. Amin. Oh, amin. Bicara. Amin.
bisa kerjakan. Cerita dikit saja. Saudara tahu saya ini hamba Tuhan yang sudah tahun ini saya bersyukur 51 tahun saja di hamba Tuhan. Dan saya sudah keliling ke banyak negara di dunia. Saya nggak ingin punya mobil pribadi. Sampai hari ini saya nggak ada. Kenapa? Sampai kapanpun saya tetap ingin naik angkot dan naik taksi untuk jadi berkat. Aneh ya? Lo aneh nggak? Wih, ya kan beli mobil yang sama nggak aneh kan? Apa sudah nggak aneh? Tapi beli mobil nggak saya tanya. Memang aneh. Masa orang gini? Nah, waktu saya mau menikah, ada beberapa teman istri saya kenal. Kode, ini kode mau menikah, masa nggak punya mobil? Oh, kamu telat ngomong. Loh kenapa? Karena sebelum menikah saya bilang istri saya, nanti kalau sudah jadi menikah, kamu jangan tanya mobil, aku nggak akan beli mobil. Untung sekali. Nanti kalau belum menikah, cowok-cowok saya beri pesan, carilah istri yang bisa diajak miskin, kok macam umur. Lo nggak percaya di keadaan itu. Istri saya begitu, tanya ini yang kenal saya di AKP. Nggak menuntut mobil macam-macam. Naik angkot, naik taksi buat dia biasa. Itu luar biasa. Begitu tadi ketika saya masuk, wih, kok tambah seger tambah nom. Saya bilang, ya karena istriku nggak rewel. Jangan tersinggung, maaf. Serius itu, luar biasa. Oke ya, jadi selalu jadi berkat. Ingat yang pantat mobilan bertobat. Tahu nggak arti pantat mobilan? Apa itu? Begitu ada iklan mobil, pantatnya kuatal. Ingin nyoba, aku ingin nyoba, dudukannya enak atau tidak. Nah, itu namanya pantat mobilan. Ada? Masih nggak ada, saya nggak bisa. Nah, saya pesan yang pantat mobilan ingat. Siapapun kita, mobil terakhirmu pasti mobil jenazah. Lu kok gak percaya? Lu semakin becak. Yowes. Ngerti? Maaf yang punya showroom mobil, saya minta maaf, tapi tetap laku kok mobil saudara saya minta. Jadi dampak atau akibat kalau kita mendengar tentang Yesus, ada tindakan untuk kita bagi kasih kita. Pak Andreas berdiri, Pak Andreas. Lihat ini, usianya hampir 70 ini. Pak Andreas ini satu-satunya orang di Indonesia, satu-satunya yang ngurusin di situ tuh, di situ. Oh iya. Habis itu yang Facebook, Instagram ya. Satu-satunya orang di Indonesia yang suka ngurusin orang-orang yang mengalami hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sudah berapa Bapak Andreas kelolosan di hukuman mati? Tiga. Terus yang hukuman seumur hidup turun jadi 20 tahun berapa orang? Yang langsung bebas Satu. Yang lain lagi sedang dalam pengurusan. Andreas ini ngurusin begitu. Tepuk tangan dong, itu orang hebat. Ayo, yang duitnya banyak ingin berbagi-bagi ke dia. Tiga yang Aulia Pak. Oh, Aulia ya. Dipanggil kemarin diminta untuk jadi penulis gerasinya. Oh, dapat gerasi di akhirnya. Enggak, saya lagi dijadikan penjamin. Penjamin. Memutuskan untuk gerasinya. Aulia ini pembunuh. Saya nggak ada biaya untuk ngurus pengacara. Tuhan pakai saya. Walaupun saya tidak sekolah hukum, tapi saya mengerti hukum cara untuk menulis gerasi. Wah, luar biasa. Saudara tahu kasusnya yang sampai itu pembunuh manusia di Kampung Malam dulu, ibu sampai itu. Ibu Sumersi. Sumarsi. Ya. Ini Pak Andreas ngurus juga, walaupun tapi tetap dihukum mati. Pak Andreas yang Sumersi. Ya. Nah, kenapa Pak Andreas begitu? Maaf ya Pak Andreas. Ya. Karena satu kasus Pak Andreas pernah jadi narapidana juga. Begitu dia bebas, dia tahu hidup di penjara seperti apa. Sekarang hatinya untuk orang-orang di penjara itu luar biasa. Terima kasih. Ada lagi? Pak Daniel. Ya. Di mana Natal tanggal 13 besok ini seluruh lapas dapat berkat daripada Daniel. Ya. Itu bukan karena
karena kekuatan saya, tetapi Roh Kudus. Ketika ingat Pak, waktu Pak Daniel lagi khotbah di London, Tuhan suruh saya untuk buat KKR di lapas-lapas di 25 penjara, tetapi Tuhan izinkan suruh 50, bahkan sekarang 500 lebih. Ya, terima kasih. Ngomong sedikit, Aulia yang disebut tadi, dia itu bukan Kristen. Dia membunuh suaminya ya, tapi suami istri kedua ya, kalau nggak salah. Suami sambung, Pak. Suami sambung. Dia membunuh suaminya bersama anaknya. Kasusnya rame, yang ada di koran, di TV apa itu. Dibuang di Sukabumi. Iya, dibuang di Sukabumi, dibakar dia mobilnya, suaminya. Ini sekarang divonis mati, saudara. Anaknya dia di penjara Malang atau Semarang ya? Cipinang, Pak. Oh, anaknya Cipinang. Masih umur 29 sekarang. Ya, mamanya di penjara mana? Semarang. Oh, Semarang ya. Iya. Jadi mamanya oleh di penjara Semarang, anaknya yang ikut bunuh juga di Cipinang. Pak Andreas berjuang. Hukuman mati loh, saudara. Sekarang dapat kesempatan untuk minta gerasi. Ini perjuangan luar biasa. Nah, Natal tadi itu tanggal 13 lusa, ini tanggal 11. Saudara, sudah ramai di sosial media buat Natal gara-gara pandemi, gara-gara corona. Dapat izin dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM untuk seluruh penjara di Indonesia Natal via Zoom. Keren itu. Dan biaya yang diperlukan itu hampir 500 juta. Untuk apa? Memberi makan sekian puluh ribu orang sebagai hadiah Natal juga. Bahkan ada beberapa LP minta supaya nggak Kristen pun dapat makan. Disediakan. Kemarin dananya terkumpul 490 sekian juta. Hebat sekali. Karena banyak anak-anak Tuhan setelah mendengar tentang Yesus itu melakukan tindakan sesuatu. Coba tanggal 13 bisa dikasih ke multimedia nggak brosurnya supaya ditayangkannya nanti terakhir ya ke belakang kami ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi apa yang kita harus kerjakan setelah kita mendengar tentang Yesus? Ada janji, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu dibuka. Tapi harus ada syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuannya kisah perwira di Kapernaum. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus, tua-tua Yahudi tadi, dengan bagaimana? Ayo, dengan bagaimana? Dengan sangat mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus, katanya, ia layak engkau tolong. Pelan-pelan. Perwira itu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Itu untuk dirinya atau untuk keluarganya atau untuk orang lain? Orang lain. Siapa orang lain itu? Budak. Budaknya. Ini loh yang membuat Tuhan Yesus itu orang Jawa bilang ternyuh hatinya. Kok ada jenderal? Saya tanya. Kalau toh budak ini mati, jenderal ini gampang atau susah cari ganti? Gampang, dia punya otoritas. Lah ngapain repot-repot? Mati ya biar. Tapi tidak dengan pribadi yang sudah mendengar tentang Yesus. Ia layak engkau tolong. Padahal yang perlu ditolong ianya atau orang lain? Lu jawaban sebentar. Orang lain. Kok bisa punya iman seperti ini? Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Stop dulu. Yang datang ini siapa? Tua-tua Yahudi. Lalu dia berkata, Yesus, dia layak engkau tolong karena ia mengasihi bangsa kita. Berarti perwira ini satu bangsa nggak dengan Tuhan Yesus? Tidak. Berarti dia orang Roma. Kalau dia orang Roma, berarti dia penjajah.
ini lebih gila lagi. Nah, kalau dia penjajah bangsa Romawi, budaknya itu sebangsa atau tidak? Tidak. Budaknya itu pasti orang Yahudi. Ini lebih membuat Tuhan Yesus heran. Bahkan dia juga yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kami, ya, berarti dia bukan orang Yahudi. Ayat 6. Lalu bagaimana baca? Yesus pergi bersama-sama dengan, ya, mereka itu siapa tadi? Tua-tua Yahudi. Ada hal yang luar biasa. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, jenderal itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Berarti orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Romawi. Suruhan pertama orang Yahudi tua-tua, untuk mengatakan kepadanya. Nah, ini loh saudara, perwira ini bukan mengembalikan Yesus ke tahtanya, bukan. Ternyata perwira ini sudah mengakui Yesus ada di takhta sebagai raja segala raja. Amin ya. Tapi belum. Karena ketika peristiwa ini terjadi, Yesus sudah diangkat oleh Bapa jadi raja segala raja belum? Belum. Maka itu heran. Maka itu saya katakan dia tidak mengembalikan Yesus ke tahtanya, karena Tuhan Yesus belum diangkat jadi raja. Lihat prosesnya. Sebelum dia diangkat jadi raja, dia harus mengalami pengkhianatan dulu. Betul tidak? Oleh siapa itu? Yudas. Setelah dikhianati, mau dijual dulu. Kan dijual dulu toh? Kayak jual kambing, jual ayam potong. Setelah dijual, dikhianati. Setelah dikhianati, ditangkap. Setelah ditangkap, diadili dengan tidak adil. Mungkin kalau zaman itu ada Pak Andreas, Tuhan Yesus kisahnya lain lagi mungkin. Ya, ditangkap, diadili dengan tidak adil, disiksa, betul, sampai hancur seperti itu, suruh mikul salib yang sekian puluh kilo, nggak makan dari kemarinnya, dipaku sampai mati, dikuburkan, masuk ke dunia orang mati, dibangkitkan, sekian hari masih di dunia, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, baru ada pelantikan. Masih panjang nggak perjalanan dia menjadi raja? Dari peristiwa ini sepakat jawab, masih panjang. Nah, ini yang kita perlu miliki, iman hebat ini. Jadi perwira ini tidak mengembalikan Yesus ke tahtanya, karena Yesus belum jadi raja. Tapi bagaimana jenderal ini bisa tahu Yesus itu Tuhan? Di multimedia ada terjemahan lain nggak? Halo, multimedia. Saya tanya, tanyain, ada sabda nggak? Ada Alkitab terjemahan lain nggak bahasa Indonesia? Oh, nggak ada. Yang nggak KJV nggak ada. Ya coba KJV. Kalau saudara punya aplikasi sabda, dia akan berkata gini, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, lihat ini King James-nya, saying unto him Lord, bukan Master, Lord, Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar dia dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus itu heran. Dari mana kamu tahu kalau aku ini Tuhan? Padahal Yesus belum jadi Tuhan. Ingat tadi prosesnya masih lama enggak? Dari ini semuanya masih lama. Coba bahasa Indonesia lagi,
ayat yang ke-9. Ini Yesus sampai ngomong begini loh saudara. Setelah Yesus mendengar perkataan jenderal itu, ia heran akan dia. Terus baca bareng-bareng. Dan sambil berpaling noleh kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata yang kencang, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kenapa Tuhan Yesus memuji jenderal kafir ini? Karena dia bukan orang Yahudi. Buat orang Yahudi ini kafir, penjajah lagi. Saudara, hari ini bertobat, yang suka merampok surga, yang suka menjadikan Yesus babumu, maaf, saudara perintah-perintah dia, mentang-mentang saudara bayar dia, bayar perpuluhan, bayar persembahan, terus saudara bentak-bentak Tuhan, marah-marah kepada Tuhan. Kenapa doaku nggak dijawab? Aku ini kurang apa? Aku ini salah apa? Pernah dengar ada orang Kristen ngomel seperti itu kepada Tuhan? Bisa tanya pernah tidak? Banyak. Ya mungkin kita sendiri cuma lupa. Berubah dan bertobat. Yesus itu Tuhan, katakan Amin. iman sebesar ini belum pernah aku dapati. Ayat 7. Jadi ayat 6 Tuhan, orang ini berkata Tuhan. Oke, kembali ayat 6 lagi ya, supaya bacanya enak. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya ini, yang betul itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, janganlah bersusah-susah, maksudnya untuk datang ke rumahku, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayo, kalau kita Tuhan Yesus bingung nggak? Loh tadi dipanggil, soalnya mau dekat rumah, dibilang jangan masuk. Betul? Oke, ayat 7. Apa alasannya? Nah, saudara, ayat 7 dan ayat 8 adalah 2 ayat saja. Saya ulangi, 2 ayat saja yang akan menolong semua murid-murid Tuhan Yesus, akan menolong semua pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang masih menjadikan Yesus babunya. Maaf, saya berkata, ada nggak saudara pernah ketemu ngaku hamba Tuhan, tapi dia bos, Yesus pembantu? Loh, pernah ketemu nggak? Karena pendeta ini kecewa dengan Tuhan. Maaf. Maka itu saya ulangi lagi, inilah 2 ayat saja yang ada di seluruh kitab suci kita, yang mampu membuat saudara dan saya mengembalikan Yesus ke tahtanya, bukan didingklik lagi. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa kata lain sepatah kata? Satu. Ayo, apa kata lain sepatah kata? Uangnya nih saya. Sembuh. Apa? Bukan kecap-kecap lagi. Sembuh. Sedikit saja, bukan. Satu kata saja. Satu kata saja. Sembuh. Saya ulangi, inilah 2 ayat saja di seluruh Alkitab yang akan memampukan saudara dan saya mengembalikan Yesus ke tahtanya. Jangan di tempat yang didingklik lagi. Ayat pertama yaitu Lukas 7 ayat 7. Disebut Tuhan karena ada kuasa di mulutnya. Betul tidak? Orang yang punya pangkat tinggi, ya, entah siapa saja, kalau mulutnya nggak bisa dipegang, nanti kali nanti, maka
pejabat ini punya wibawa nggak? Enggak, karena mulutnya nggak bisa dipegang. Dan tradisi ini ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahwa seorang pejabat, seorang yang punya otoritas, bukan dilihat dari bajunya, tanda-tanda pangkatnya, tapi dari mulutnya. Maka itu dalam istilah Jawa, sabdo andito ratu. Itu artinya seorang pemimpin, apalagi raja, mulutnya itu berkuasa. Ada istilah Jawa, itu geni. Itu ludah, geni itu api. Jadi bagi orang Jawa, seorang raja, kata-katanya itu berapi. Maka itu di Wahyu 1 ayat 13 disebutkan Yesus mulutnya keluar api. Nah, perwira ini, jenderal ini, begitu hormat kepada Tuhan Yesus, yang mana saat itu Yesus belum dijadikan Tuhan oleh Bapa di surga. Belum. Bayangkan, Bapa di surga aja belum mengangkat Yesus jadi Tuhan. Loh, kok ada orang kafir yang bukan Yahudi? Maka itu ayat 9 tadi kita tahu, Tuhan Yesus heran melihat orang itu, kok bisa setinggi itu imanmu? Maka itu jujur pada diri sendiri. Begini catatannya ya. Silakan suara, ini ada orang yang begitu rohani. Saya pernah tanya, sampai dia salah ngomong tapi dia nggak sadar. Ya, saya ngomong soal doa puasa. Dia tersinggung saya ngajar soal doa puasa. Ya udah, saya minta maaf. Habis Pak Dene nggak tahu. Saya ini kalau puasa sebulan itu 40 hari loh. Hebat ya? Lo hebat nggak? Lo hebat nggak? Bukan goblok. Sehari sebulan cuma 30 hari. Oh, dia puasa 40 hari. Ngutang nanti di 10 kilo. Karena terlalu rohani sampai dia salah ngomong. Saya cuma mesem saja. Dia itu tersinggung. Loh, kenapa kalian kok cuma? Loh, bukan nggak percaya. Bapak tadi ngomong apa? Ya, saya puasa sebulan 40 hari. Dia tanya, lah sebulan berapa hari? Nah, terus sebulan hari dari mana? Dia baru sadar. Jangan pernah mengungkit-ungkit Tuhan dengan menyebut, aku nih kalau pagi doa itu 7 jam, siang 7 jam, sore juga 7 jam. Jangan percaya. Lah kerjanya kapan ini pemalas? Lu betul nggak, sehari 24 jam dia doa 21 jam. Lu betul nggak? Maka itu jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani. Enak Tuhan. Maka itu kenapa di kitab Wahyu berkata, kalau maling bisa, kalau suci bisa. Ingat istilahnya Pak Ahok, Senin sampai Sabtu nipu orang, Minggu nipu Tuhan. Masih kata Pak Ahok pernah bilang begitu. Dan itu betul. Banyak kita ini kurang ajar. Tapi perwira ini luar biasa. Yesus belum jadi raja, belum jadi Tuhan. Tapi dia sudah menempatkan Yesus ada di tangannya. Cukup katakan satu kata saja. Terus alasannya apa? Lihat ayat 8. Ini loh alasannya orang hebat ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Padahal dia itu siapa? Jenderal. Nah, di bawah siapa? Kaisar. Di bawah dua pribadi, Herodes dan Kaisar di Roma. Aku di bawah. Dan di bawahku ada pula prajurit, karena aku jenderal. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku yang sakit keras hampir mati itu, apa perintahnya? Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Pelan-pelan ya, ini dahsyat sekali. Papa terima kasih.
Kami belajar dari seorang perwira yang bukan Yahudi, yang belum percaya Engkau secara penuh, tapi seketika mendengar tentang Yesus, hidupnya berubah luar biasa. Harusnya saudara dan saya lebih hebat dari orang ini, karena kita hari-hari dengar tentang Yesus. Nah, betul tidak? Betul. Terus gimana iman kita? Ya, Vincent, kamu mau ke kamar kecil? Tolong nih cucu saya tunjukkan di mana toiletnya, karena dia baru pertama kali di sini. Saya mau beritahukan, membaca Perjanjian Baru harus pakai logika militer. Kalau saudara membaca Perjanjian Baru tidak pakai logika militer, akan susah mengerti. Tahu nggak sistem militer? Sistem militer itu satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia. Mau di negara Islam, negara komunis, ya lihat Korea Utara, ya, mau negara demokrasi seperti Indonesia, Amerika dan banyak lain, itu sistem yang sama untuk semua bangsa dan negara di dunia. Tapi sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan di semua negara itu beda. Hanya sistem militer yang sama. Ngerti nggak maksudnya? Jenjang jenderal, pangkat itu semua sama seluruh dunia. Hebat sekali. Dan ini Tuhan yang menyuruh untuk pakai sistem militer ini. Ya. Wah, ada Pak Security, duduk aja Pak, supaya dengan firman juga. Nggak apa-apa, untuk di situ. Ya, sistem militer ini apa? Ya, walaupun tidak semua kita militer. Kalau lihat model gini, saya nggak ada yang pernah jadi militer. Matanya gede-gede. Maaf, jangan tersinggung. Oke. Saudara, militer, prajurit pada komandan itu hanya punya dua kata. Apa ya? Siap laksanakan. Siap Laksanakan. Kerjakan. Nggak ada kata lain. Boleh nggak prajurit dapat perintah komandan? Siap laksanakan komandan, tapi izinkan ngubur bapak. Bapak mati, istri melahirkan, anak kecelakaan, nggak bisa dibantah. Betul? Nah, karena dia jenderal, dia tahu hukum militer. Jadi kaisarnya di Roma, kota Roma, kalau memberi perintah, nggak ada alasan. Nah, saya tunjukkan. Siapa pernah baca ayat yang Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi muridku, tetapi tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, maka dia nggak layak jadi muridku. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, jangan dipakai dalam hukum kasih, pakai hukum militer. Berarti? Kalau pakai hukum militer, itu betul. Kan sebagai prajurit harus ditunduk kepada komandan, bukan pada keluarga. Maka itu kalau ada murid Yesus takut istri, terus no, terus no, bisa nggak jadi murid Yesus? Enggak, enggak. Maka itu istri tunduk pada suamimu, bukan tanduk suamimu. Awas. Huruf U jadi ganti A, lain cerita. Ya ini ngomong dikit ya. Sederhana kok, menjadi istri itu gampang sekali. Hukum surga soal suami istri. Begitu laki-laki disahkan jadi suami, dia pangkatnya, disahkan jadi suami, dia hanya kepala saja. Betul tidak? Seorang gadis begitu disahkan jadi istri, dia cuma Tubuh. badan saja. Jadi kalau menikah, kepalanya istri akan disambungkan ke badannya suami dan itu dikubur. Yang hidup kepala dan tubuh. Nah, otaknya di mana? Kepala. Kepala. Jadi istri punya otaknya. Jangan tersinggung, saya tanya tersinggung. Jawaban cepetan. Enggak. Istri punya otak. Ya wes, aku gitu aku angan jawabnya. Maka
Maka itu kalau keluarga ada 2 otak. Otak-otak. Itu keluarga otak-otak. Gampang tahu ngerti itu. Karena istri itu cuma badan, otaknya di kepalanya. Jadi suami. Jadi pengambil keputusan tetap kepala. Tubuh boleh usul, tapi nggak usah nunjuk-nunjuk gitu. Jadi istri boleh usul, Pak, kalau gini gimana, kalau gitu bagaimana? Serius sudah. Jadi kerusakan rumah tangga, termasuk rumah tangga pendeta, dia rusak loh. Betul nggak? Karena istrinya lebih dominan, nggak bisa. Maka itu walaupun gaji istri lebih tinggi, pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya, tetap otak cuma 1. Nah, suami nggak punya perut. Keren ya? Maka itu cara saya ngecek rumah tangga. 6 bulan pertama saya akan tanya suaminya. Dulu waktu kamu belum menikah, berapa jenis makanan yang istrimu suka tapi kamu nggak suka? Nah, setelah 6 bulan menikah harus mulai bergeser, mulai suka karena dia pakai perut istrinya. Amin dia jadi. Maka itu kalau sudah 30 tahun menikah, tetap kulinernya dewe-dewe. Bertobat kamu, awas. Ini hukum yang luar biasa dalam Alkitab. Nah, kembali sama. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, ketika murid-murid ngusir setan kepada seorang, tapi setan tidak keluar, terus mereka tanya, Guru, kenapa kami nggak bisa mengusir setan ini? Terus Yesus jawab, oh, yang jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Nah, tapi banyak gereja kokom, banyak pendeta juga begitu, tidak mengembalikan Yesus ke tahtanya dengan ayat yang disalahgunakan. Saudara, kita mau pelayanan ke Kalimantan, setannya banyak, ayo kita doa puasa. Saudara, kita mau pelayanan ke Ngiden, ada orang kerasukan setan, katanya setannya begini, ayo kita doa puasa. Nah, dalam hukum militer, doa dan puasa itu disebut konsolidasi. Kalian ngerti konsolidasi? Seorang jenderal ketika memimpin perang dan ternyata kekuatan musuh bertambah, senjata musuh makin canggih, tapi tentaranya loyo, makanan logistik nggak nyampe, persenjataan kurang, maka jenderal akan mengajak prajurit retreat. Ayo mundur sebentar. Untuk apa? Ada 3 hal yang akan didengar oleh prajurit dari jenderal yang ngajak mundur, doa dan puasa. 1, akan ada informasi untuk kekuatan musuh seperti apa. 2, strategi diberikan. Begini, begitu. Baru yang 3, jangan putus komunikasi. Maka itu dalam ilmu perang, tempat yang paling disasar oleh musuh bukan persenjataan, tapi tempat komunikasi. Lapangan terbang dikuasai dulu, radio, telepon ditaklukkan dulu. Kalau itu takluk, pasti kalah. Nah, banyak gereja cuma puasa tok, tapi tidak mendengar informasi, nggak dengar instruksi, nggak dengar komunikasi, nggak tahu strategi. Berangkat perang, maaf, cuma modal abang bau. Ngerti nggak kalimatnya? Ya setannya mau menang, mau kalah bagaimana? Nggak tahu apa-apa. Waduh, ada banyak ayat, saya nggak ada waktu untuk menerangkan. Maka itu mulai hari ini, kalau saudara ingin kenal perjanjian baru, tempatkan diri sebagai prajurit Yesus jenderal perang kita. Dalam peperangan cuma perlu modal 1, nurut, taat, nggak ada yang lain. Nah, jenderal ini menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Maka itu saya percaya Tuhan, katakan sepatah kata saja, budakku nggak jadi mati. Bagian terakhir,
yang selama ini sering mendengar khotbah Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Karena yang khotbah sering salah. Lalu muncul, Tuhan terima kasih, aku datang di kebaktian tadi. Dengar pendeta khotbah Lukas 7 ini, hebat, imanku bangkit Tuhan. Mamaku gak jadi mati. Cucuku sehat, bisnisku bangkit lagi. Anjingku yang sekian puluh juta gak jadi mati. Ikan koiku juga hidup, gak sakit. Lo ngerti gak maksud ini? Lo ya kok gak saya tanya Pak? Iya. Salah gak? Salah aku enggak. Iman orang ini bukan untuk dia dan keluarganya. Catatan. Untuk Orang lain. Termasuk Lukas 11 tadi. Oleh karena itu, nanti saudara tolong baca mulai ayat 5 Lukas 11. Supaya tahu, oleh karena apa kita diberi hak untuk minta, pasti diberi. Diberi hak untuk mencari, pasti mendapat. Diberi hak untuk mengetok pintu, pasti dibuka. Oleh karena malam-malam kita kedatangan tamu yang sedang kelaparan. Apesnya tamu ini, hari malam itu di rumah kita juga gak ada makanan. Tapi kita punya sahabat yang punya pabrik roti, namanya Yesus orang Bethlehem. Ingat ya kisah itu? Datanglah ke rumah sahabat kita untuk pinjam 3 roti supaya sahabat kita ini gak kelaparan. Nah akhirnya terjadi perdebatan karena yang punya roti sudah tidur mau buka pintu, tapi saudara double juga ketok terus. Akhirnya sahabat saudara terpaksa memberi. Kata ini sahabat, oleh karena itu mintalah, carilah, ketoklah. Jadi untuk siapa? Orang lain. Orang lain yang malam-malam datang ke rumah kita. Jadi jangan merampok surga dengan ayat-ayat yang kita pakai seenak jidat kita sendiri. Orang Surabaya bilang begitu. Semua ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setuju? Jangan menjadikan Yesus babu. Mentang-mentang kita sudah bayar dia, terus kita perintah dia seenaknya bertobat. Biasanya yang sering buat gitu orang kaya, orang pas-pasan. Bingung ya ngomong bisnis. Atau maka Yesus berkata orang kaya susah masuk surga karena hobinya perintah Tuhan. Bertobat. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Betul? Yakin? Harus. Supaya ada perubahan di hidup kita. Kalau tidak, nggak ada gunanya menjadi murid Yesus. Bagaimana tadi tema kita hari ini? Kembalikan Yesus ke tahtanya. Jangan ditaruh di pinggir. Pintar semua. Pemusik maju cepat. Rian, ini anak saya ini hamba Tuhan hebat. Penyanyi juga. Dan kamu nyanyi langsung berdoa untuk firman Tuhan. Dan itu goyang. Mana? Orang hebat goyang.